Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sungguh kita merasa sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada detik ini masih memberi kesempatan kita hidup di atas permukaan bumi ini, sehingga bagi orang yang beriman setiap detik kesempatan tiada lain adalah untuk menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih menanti putusan pemerintah penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Meskipun sebelumnya sebagian dari saudara-saudara kita, khususnya dari Muhammadiyah, telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada esok hari, sehingga pada malam hari ini mereka telah memulai melaksanakan sholat tarawih. Dugaan saya, pemerintah akan memutuskan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 12 hari Selasa lusa. Tadi sebelum saya dari sini, saya sempat berbincang dengan salah seorang tokoh kita, jamaah, dengan sebuah pertanyaan, mengapa akhir-akhir ini perbedaan itu sangat sering terjadi. Oleh karena itu, sekedar sebagai wawasan saja saya kira penting kita pahami supaya kita tidak berpersepsi hal-hal yang tidak kepada orang yang berbeda dengan satu dengan yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua sepakat, semua ormas, semua negara sepakat bahwa puasa harus dimulai pada 1 Ramadan. Persoalannya adalah 1 Ramadan itu kapan? Besokan, lusakan. Mengapa ini terjadi? Ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama, kita kenal ada 2 metode yang saat ini diadopsi oleh kaum muslimin menjadi metode penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan juga penanggalan hijriah lainnya. Yang pertama adalah metode hisab yang kita kenal digunakan oleh saudara-saudara kita dari organisasi Muhammadiyah dan juga digunakan oleh sejumlah negara yang lain.
Sehingga dengan metode ini mereka tidak penting untuk melihat apakah hilal itu sudah ada atau tidak. Tapi yang mereka gunakan adalah perhitungan astronomi berdasarkan dengan keilmuan peredaran bulan. Maka mereka bisa mengetahui bahwa besok itu sudah jatuh tanggal 1 Ramadan. Mereka cukup menggunakan hitungan berdasarkan ilmu yang sudah diakui oleh dunia, bahwa ilmu tentang astronomi ini memiliki perhitungan yang akurat, sehingga mereka mengatakan ini patut digunakan untuk menjadi metode penentuan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal dan seterusnya. Itu dasarnya. Faktor yang kedua yang menyebabkan perbedaan yang muncul adalah apa yang disebut dengan matlak. Nah, ini istilah yang mungkin tidak umum. Apa itu matlak? Matlak adalah tempat di mana hilal itu dilihat. Jadi kalau mau maghrib, di sejumlah titik disebar orang itu memantau hilal. Maka dalam sebuah wilayah tertentu itu disebut dengan adalah tempat untuk melihat hilal, disebut dengan matlak. Tentang hal ini ada dua perbedaan tentang matlak. Ada yang mengatakan ada yang disebut dengan matlak lokal, ada yang disebut dengan matlak global. Apa bedanya? Yang disebut dengan matlak global adalah mereka tidak penting di mana hilal itu dilihat. Yang penting adalah apakah ada yang sudah menyaksikan hilal. Maka dimanapun titiknya hilal itu dilihat berlaku untuk seluruh kaum muslimin secara global. Tidak penting dilihat di Indonesia kali itu, di Malaysia kali dilihat, di Thailand kali dilihat, di Arab Saudi kali dilihat, di Amerika dilihat. Di mana saja hilal itu dilihat, maka berlaku bahwa seluruh kaum muslimin di permukaan bumi ini semestinya mengikuti hilal yang sudah dilihat itu. Itu namanya matlak global. Dan ada yang menganut yang disebut dengan matlak lokal. Dan matlak lokal ini itu dibatasi dengan wilayah satu negara. Misalnya kita di sini punya Kementerian Agama. Kementerian Agama menyebar ke semua sejumlah titik dengan ormas dan berbagai personil. Setelah itu sore ini dikumpulin semua. Adakah di antara yang melihat itu? Adakah yang di antara yang memantau hilal itu di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini melihat? Kalau ternyata ada yang mengatakan tidak ada yang melihat, langsung diputuskan berarti belum masuk 1 Ramadan besok. Persoalan yang kedua yang di dalam lokal ini sering kita lihat, ya, di TV terjadi perdebatan. Setelah ini dikumpulkan, ada sejumlah orang bersaksi saya melihat hilal, tapi persaksiannya tidak diakui. Mengapa? Karena Kementerian Agama memiliki kriteria. Kalau kriteria itu tidak terpenuhi, maka meskipun ada orang yang bersaksi melihat, tidak diakui kesaksiannya. Mengapa akhir-akhir ini sering terjadi? Karena Kementerian Agama merubah kriteria hilal menjadi lebih tinggi dibanding sebelumnya. Jadi begini, ilmu hilal ini ya, biar sedikit kita ada wawasan. Jadi bulan itu dipantau dan hanya bisa dilihat ketika matahari terbenam di waktu setempat. Tapi lahirnya bulan itu tidak disandai dengan
Bisa jam 1 siang, bisa jam 2 siang, bisa jam 3 siang, bisa jam kapan saja. Secara umum, kriteria sekarang ini mengatakan bahwa umur bulan yang bisa dilihat itu minimal 6 jam. Setelah terjadinya bulan baru sampai kepada maghrib itu umurnya minimal, kalau tidak salah 4 atau 6 jam, 6 jam kalau tidak salah. Sehingga ketika bulan baru itu belum berumur 6 jam, baru ada yang mengatakan melihat, pasti tidak diakui karena umurnya belum cukup. Hari ini bulan baru itu terjadi pada pukul 4 sore kurang lebih. Hari ini sampai ke maghrib hanya 2 jam. Makanya saya katakan dugaan saya pemerintah akan memutuskan hari Selasa. Kenapa? Umur bulan terlalu muda, sampai ke maghrib tidak mungkin kelihatan. Kalau bulan baru itu terjadi sebelum duhur, maka besar kemungkinan di sore hari hilalnya tinggi, maka bisa dilihat. Kalau Muhammadiyah dengan sistem hisab tidak peduli, yang penting menurut dia hilal sudah lahir sebelum maghrib, berarti hilal sudah ada. Tidak peduli umurnya. Sehingga meskipun lahirnya bulan baru pada bulan ini adalah sore tadi jam 4 sore, bagi yang menganut hisab mengatakan bulan itu sudah ada, cuma tidak kelihatan. Tapi yang menganut ru'yah, oh tidak bisa, harus dilihat. Karena hadisnya mengatakan berpuasalah karena melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal. Jadi masing-masing ada dasarnya. Sehingga ketika kita mengerti begini, ya sudah, tidak perlu kita meributkan siapa yang benar siapa yang salah. Tinggal persoalannya kita mengikut siapa. Masing-masing nanti ada pertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini mau dikaji mesti panjang. Kajian-kajiannya yang berkaitan dengan bagaimana pandangan Pak Imam Mazhab, bagaimana, ini panjang. Tetapi secara umum dan globalnya kira-kira demikian, dan kita yang sedikit sudah bisa mulai memiliki, oh ternyata begitu. Sehingga akhirnya muncullah perbedaan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Untuk 1 Syawal saya katakan kecil kemungkinan itu terjadi perbedaan. Kenapa? Istimewanya bulan, lahirnya bulan tengah malam. Sehingga ketika sore hari sudah sangat tinggi, sehingga sangat mungkin dilihat. Ya pasti memutuskan sudah ada. NU pemerintah juga pas mengatakan sudah ada karena sudah terlalu tinggi hilalnya. Zulhijjah juga sudah saya lihat, juga kemungkinan perbedaannya sangat kecil. Jadi fenomena berbeda ini itu karena dipengaruhi oleh kapan istimewa bulan itu terjadi. Dan istimewa bulan ini terjadi bukan manusia yang mengatur, tapi itu adalah gejala alam. Kadang terjadi jam pagi, kadang siang, kadang sore, kadang tengah malam. Karena itu berganti setiap saat dan setiap pergantian bulan. Itu adalah gejala alam, hanya Allah yang mengetahui dan mengaturnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, terlepas dari itu semua, tentu kita tidak ingin kehilangan momentum yang terbaik di dalam bulan suci Ramadan ini. Kapanpun itu memulai, biarlah Allah yang akan menilainya. Tetapi mari kita tetap memaksimalkan diri di dalam bulan suci Ramadan ini, meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 bulan terakhir kaum muslimin berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, setelah bertemu bulan Ramadan ngapain? 2 bulan kita minta kepada Allah terus, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Seandainya besok atau lusa kita ketemu dengan bulan Ramadan, apa yang akan kita lakukan?
orang selalu mengatakan ini rasanya segera datang lagi kembali bulan Ramadan. Ketika ditanya mengapa rindu sama bulan Ramadan, macam-macam. Ada yang rindu karena suasana masjid ramai, enak, banyak orang yang tadarus, ya, ada tarawih, ada ceramah. Anak-anak muda, ya, rindu bulan Ramadan, ya, bisa datang ke masjid berbondong-bondong, ketemu di luar masjid sana bercanda. Ibu-ibu menunggu kepuasannya macam-macam, ya, rindu bulan Ramadan dengan beraneka ragam, menunggu kepuasan di sore hari. Itu semua boleh saja menjadi kerinduan-kerinduan, tetapi sesungguhnya bukanlah ini yang penting. Yang kita rindukan adalah untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita rindukan adalah untuk menggapai janji Allah bahwa bulan Ramadan ini akan menjadikan kita hamba yang terbaik insyaallah, yakni orang yang paling mulia, yakni dengan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita rindukan. Ya Allah, datangkanlah kepada kami menyentuh bulan Ramadan untuk kami jadikan jembatan menuju di sisimu menjadi hamba yang paling mulia dengan kami meraih takwa ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meraih takwa tidak hanya dengan sibuk membaca Al-Quran. Meraih takwa tidak bisa hanya dengan sibuk sholat tarawih. Meraih takwa tidak hanya cukup dengan infak sedekah. Karena takwa itu adalah sebuah karakter. Takwa itu adalah kepribadian. Maka meraih takwa adalah meraih sebuah karakter, meraih sebuah kepribadian sebagai hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling bertakwa itu nampak di dalam dirinya sebuah karakter sebagai manusia yang terbaik. Orang yang bertakwa di dalam dirinya ada kepribadian sebagai manusia yang terbaik. Coba kita lihat, yang namanya Rasulullah, yang namanya Abu Bakar, yang namanya Umar, yang namanya Utsman, yang namanya Ali, semua orang mengerti dia ini adalah orang yang baik dan tidak ada di antara sesama orang Islam yang tidak menyukai satu dengan yang lain. Kalau Rasulullah dimusuhi di Mekah, siapa yang musuhi? Adalah orang kafir, orang munafik, karena berbeda akidah. Tapi di kita ini yang kadang-kadang jadi aneh, kita satu ajaran, kita satu agama, tapi seringkali kita tidak saling suka satu dengan yang lain. Padahal kita ajarannya sama, agamanya sama, Al-Qur'annya sama, Allahnya sama, Nabinya sama, imannya sama, tapi karakternya sering kita celah dan sering kita tidak suka. Itu menunjukkan bahwa kita belum mampu mewujudkan di dalam diri kita sebuah karakter sebagai hamba yang terbaik insya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita ingin benar-benar menjadikan momentum Ramadan ini untuk menggapai apa yang dijanjikan Allah, mari kita persiapkan diri sejak awal untuk merubah kepribadian kita, karakter kita menjadi orang yang terbaik di antara manusia-manusia yang lainnya. Setidaknya dalam waktu yang singkat ini saya persingkat, apa yang disebutkan oleh dalam Al-Quran karakter orang yang bertakwa adalah suka berinfak. Maka jika ada orang yang pelit, tidak mungkin dia bisa disebut sebagai orang baik. Enggak ada orang yang disebut orang baik orang pelit. Maka jika kita ingin disebut sebagai orang yang punya karakter yang baik, biasakan bisa menolong siapapun yang kita mampu untuk menolongnya. Jangan karena pelit, tidak ada ceritanya orang pelit orang baik, baik dalam pandangan agama maupun dalam pandangan masyarakat. Yang kedua adalah tidak suka marah-marah, ya, wal kadhimin abain. Jadi kalau ada yang suka marah-marah, tidak mungkin dapat dikatakan orang ini karakternya baik, orang ini kepribadiannya baik. Masih belum bisa mengontrol amarahnya, menurut saya ini gagal menjalani bulan Ramadan. Maka orang yang sudah menjalani bulan Ramadan akan lebih terkontrol emosinya, akan lebih terkontrol pengendalian dirinya, amarahnya tidak lagi murah diobral kemana-mana pada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Yang berikutnya adalah orang yang punya karakter yang baik pasti suka memaafkan, tidak punya rasa dendam kepada siapapun juga, apalagi kepada sesama saudara kita kaum muslimin. Dan yang berikutnya orang yang punya karakter, jika dia salah
salah, dia berdosa. Sekali menyadari, ingat pada Allah, tobat kepada Allah, meninggalkan perbuatan yang buruk itu dan merubahnya menjadi perbuatan yang baik. Cukup ini saja sebenarnya kita miliki. Kita sudah akan mulai nampak, merasakan betapa kehadiran kita di tengah masyarakat itu dirindukan oleh banyak orang, bukan sebaliknya dimusuhi oleh banyak orang. Mari kita jadikan momentum orang ini, menjadikan diri kita dicintai oleh banyak orang, terutama oleh sesama saudara kita muslim, karena kita telah meraih derajat yang tinggi dari karakter kepribadian sebagaimana karakter dan dia orang bertakwa sebagai sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah, dipanjangkan umur, disehatkan, diberkahi rezeki kita, keluarga kita, sehingga kita mampu meraih derajat takwa yang paling tinggi sampai ke nanti akhir Ramadan. Mudah-mudahan amin ya Rabbal alamin. Saya kira ini ceramah pengantar saya pada malam hari ini. Sekali lagi semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.